もしカルビンさん、明日のプレゼンテーションのカーニングペーパーもう準備しましたか？カーニングペーパー？何それ？ Yo guys, jumpa lagi dengan gue di Full in Japan. Jadi di video kali ini gue mau ngomongin tentang bahasa Inggris. Tapi nggak sembarang bahasa Inggris. It's made in Japan English. Atau orang Jepang sebutnya wasei eigo. Jadi apaan sih sebenarnya ini wasei eigo? Jadi wasei eigo ini adalah bahasa Inggris sih, tapi bahasa Inggris yang cuma dipakai di Jepang. Dan artinya kadang-kadang udah berbeda jauh dengan arti bahasa Inggris sebenarnya. Jadi ini nih salah satu kesulitan terbesar bagi gua dan juga teman-teman foreigner gua ketika ngomong bahasa Inggris di sini, yang artinya kadang-kadang nggak nyambung ya. Jadi mungkin saja kalian punya teman orang Jepang yang lumayan fasih berbahasa Inggris, tapi kalian kadang-kadang nggak ngerti apa yang dia ngomongin. Atau kalian ada kesempatan jalan-jalan ke sini dan lihat ada tulisan bahasa Inggris, tapi kalian nggak ngerti, nggak maksudnya apa sih. Jadi itu wajar aja karena biasanya menggunakan wasei eigo ini atau Inggris yang nggak lazim digunakan. Nah di sini gue akan memberi berbagai contoh wasei eigo atau made in Japan English yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari dan tentunya yang menurut gua menarik. Nah, yang pertama adalah mana modo atau manner mode. Ini biasa sering terdengar di stasiun atau di dalam kereta, di mana konduktornya nyuruh kalian untuk handphonenya di set manner mode. Apaan sih itu manner mode? Jadi secara simple adalah dia nyuruh handphone lu di silent gitu loh. Jadi handphone lu punya manner ya, punya tata krama sehingga tidak mengganggu orang sekitar. Jadi namanya manner mode, bukan silent mode di sini. Nah, yang kedua adalah pet bottle. Pet bottle. Jadi pertama gue dengar ini gue bingung. Gue kira ini adalah pet binatang dan juga botol. Jadi apa hubungannya? Botolnya punya binatang dan ini banyak sekali dijumpai kalau di tong-tong sampah Jepang itu. Biasanya kan ditulis tuh ada sampah yang namanya pet bottle. Jadi sebenarnya PET itu singkatan dari polyethylene tetrahydride atau apaan lah itu, yang artinya secara simpel adalah botol plastik atau plastik botol gitu. Tapi orang Jepang di sini dia nggak sebut plastik botol tapi PET botol, yang di mana-mana gua rasa nggak pakai namanya PET botol deh. Tapi di sini pakainya PET botol, oke? Yang ketiga adalah sabisu, service. Jadi service di sini bukan service kasih jasa ya. Ya bisa aja jasa sih, tapi ini lebih kepada sesuatu yang gratis, free of charge. Jadi biasa kalau kalian beli sesuatu di toko atau ke restoran dan ketika orangnya bilang sabisu, itu artinya dia mengasihkan sesuatu apapun itulah secara gratis. Jadi kalau dapat ada namanya sabisu, nggak usah bingung. Itu bukan artinya kamu dapat biaya servis atau apa, enggak. Ambil aja, itu gratis bro, free of charge. Yang keempat adalah cunning paper. Seperti tadi di video intro gue adalah cunning paper. Jadi ini pengalaman gue sendiri ya. Kebetulan waktu itu ada presentasi nih. Satu hari sebelumnya gue diteleponin nih, ditanyain cunning paper gue udah siap atau belum. Jadi kan gue bingung. What's that? What is cunning paper? Cunning licik, paper kertas. Licik kertas licik itu apaan? Jadi maksudnya itu adalah kertas contekan, cheating paper. Tapi di sini cunning paper artinya nggak harus kertas itu juga. Jadi kalau kalian misalnya presentasi pakai PowerPoint, kan kadang ada note-nya. Note itunya juga disebut dengan cunning paper. Jadi bener-bener gue seumur umur gue baru dengar kata-kata ini cunning paper. Saya kita dengar namanya note, cheating paper atau apa. Jadi seumur umur gue baru dengar namanya cunning paper dan ini cuma di Jepang. Cunning paper, oke? Yang kelima adalah pants, oke? Pen. Jadi di image gue selama ini kalau yang namanya kita ngomong pants itu adalah sesuatu yang seperti ini nih. Nih. Tetapi kalau di Jepang, kalau kita sebut pants itu bukan kayak gitu. Tapi nih, yang kayak gini nih. Celana dalam yang bentuknya segitiga itu namanya pants, oke? Jadi gue dulu pernah juga nih tahun lalu atau summer gue bilang sama teman gue pakainya simple aja. Gue jalan-jalan cuma pakai pants sama t-shirt, semuanya kayak kaget, bingung. Pada waktu itu gue nggak nge ya, kenapa mereka bingung? Ternyata mereka ngirain gue jalan-jalan keluar cuma pakai kolor, bro. Nah, yang keenam adalah mansion. Nah, kalau kalian dengar mansion kan itu pasti rumah mewah ya, kayak rumahnya David Beckham atau rumahnya itu Tony Stark yang kayak gitu. Keren. Tetapi mansion di sini di Jepang kalau ada orang bilang dia tinggal di mansion, jangan langsung ngambil kesimpulan dia orang kaya tinggal rumah mewah. Kagak, itu cuma apartemen biasa.
Mansion artinya di sini apartemen. Orang Jepang sendiri sebenarnya ada kata-kata apartemen sebenarnya ada di Jepang namanya apato, tetapi kalau dia bilang apato itu lebih ke kayak kos-kosan gitu lah ya. Kalau dia tinggal di apartemen, di kondominium, dia bakal bilang mansion. Jadi pertama kali gue di sini gue juga dikasih tahu bahwa bakal tinggal di mansion. Ya gue kaget dong. Buset, gue bakal kerja apa sampai tinggal di mansion? Ternyata cuma apartemen biasa ya. Gue juga pengen sih tinggal di mansion, asik kali ya. Nah yang ketujuh adalah hochkisu. Hotkiss man, hotkiss. Nah, ada yang bisa nebak apa enggak? Pasti ada hubungan dengan ciuman ya. Kiss, bro, nggak ada hubungan sama sekali sama mencium dan segala macam. Hotkiss itu adalah nih, benda nih. Stapler bro, stapler. Dengar sih itu adalah company pertama yang menjual stapler. Jadi mereka ngomongnya Hotkiss terus. Ya kayak Indomie lah ya. Orang lebih kenal nama Indomie dibandingkan apa? Mie instan mungkin ya. Sempat gua pernah misunderstand sama teman gua. Kebetulan waktu itu cewek lagi yang manggil. Jadi dia mau minta gua tolong ambilin stapler. Ngomongnya pakai bahasa Jepang. Hotkiss onegaishimasu. Waktu itu gua juga kaget, kirain wow, dapat rezeki apa nih cewek minta gua hotkiss man, hotkiss. Ternyata kagak, dia cuma minta ambil stapler. Gua kira ada rezeki. Nah yang ke-8, nah ini agak berguna buat kalian, potato fry. Jadi kalau kalian ke restoran fast food, McDonald's, KFC atau lain-lain, kalian bilang French fries, itu kagak ada yang ngerti di sini. Nggak pakai istilah French fries, nggak ada yang ngerti. Adanya adalah potato fry. Kadang-kadang kalau sebut fried potato ya, kadang-kadang masih ada yang ngerti. Banyak kan sih enggak ya. Tapi ingat, kalau French fries udah pasti nggak ngerti. Orang sini ngomongnya potato fry. Nah yang ke-9 adalah my boo. Ini apaan lagi my boom? Bom atau apaan? Kalau misalnya ada teman Jepang ngomongin this is my boom, itu artinya dia sedang antusias, dia terobsesi dengan hal tersebut. Jadi nggak ada hubungan dengan bom-bom segala macam. Dia sedang senang banget, excited banget, obsesi banget dengan hal itu. Jadi yang sebutnya this is my boom, boom, boom. Yang ke-10, tension. Ini artinya ya sedikit berlawanan dengan arti sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bilang dari lagi rapat, kita bilang tensionnya tinggi, artinya apa? Rapat itu sedang lagi apa ya? Lagi sengit ya perdebatannya, lagi adu mulut atau ya pokoknya ya tensinya sangat tinggi lah, tension, high tension gitu ya. Tetapi kalau misalnya di Jepang orang bilang wow he is in high tension, bukan artinya dia sedang under pressure atau apa. Itu artinya dia lagi excited, dia lagi sangat senang, perasaannya lagi gembira banget. Jadi dia bilangnya high tension, oke? Jadi membingungkan banget ya. Next adalah consento atau concern. Jadi kalau kalian ketik deh di Google, cari di Wikipedia, ketik consent itu artinya apa? Ini artinya ya permission ya, giving permission, allowance atau apa-apa ya, artinya izin gitu lah ya. Tetapi consent di Jepang itu nggak ada hubungannya dengan izin dan segala macam. Consent itu adalah tuh tempat colokan listrik namanya konsen bro. Jadi kalau ada orang Jepang nanyain where is the konsen, itu bukan artinya dia lagi minta permission atau minta izin sama lu. Yang dia mau itu adalah nyari nih colokan listriknya di mana itu ya. Next adalah skinship. Apa pula nih bro? Gue tau ada yang namanya battleship, gue tau ada yang namanya relationship, tapi gue baru pertama kali dengar nama skinship. Jadi secara simple skinship artinya adalah body contact. Jadi kayak gini. Jadi ketika kamu ngobrol sama teman dan kamu ada body contact sama teman, itu artinya skinship. Pertama-tama gue di sini gue sering dikasih tahu bahwa gue orangnya skinshipnya tinggi. Apaan? Kulit gue emang ada apa gitu loh sampai ada skin dan ship gitu. Ternyata maksudnya gue kalau ngobrol dengan teman, gue kadang-kadang sering ada body contact gitu-gitu. Anyway, that's skinship. Nah, next yang terakhir nih, American joke. Oke, American joke. Jadi waktu gue ngomong American joke, di pikiran kalian adalah joke dari American atau ya paling tidak joke tentang Amerika atau apapun. Tetapi kalau orang Jepang ngomongin American joke, itu sebenarnya nggak ada hubungan dengan American. Jadi artinya itu joke lu hambar, garing, nggak bikin lucu. Jadi ceritanya, jadi film-film dari Amerika, Hollywood kan ditayangin di Jepang juga. Dan ketika film itu didubbing, ditranslatein ke bahasa Jepang, artinya itu biasa nggak kena. Mereka nggak ngerti karena film-film Amerika banyak joke-nya dan hampir semua joke-nya mereka nggak ngerti. Jadi mereka mulai mengkaitkan bahwa
bahwa humor-humor yang nggak lucu sama sekali itu adalah American joke. Jadi humor kamu, meski kamu bawa humor dari Jepang atau humor dari negara lain, dari Indonesia, tapi kalau mereka anggap nggak lucu, mereka bakal bilang that's American joke. Oke guys, jadi itu contoh-contoh wasei eigo atau made in Japan English yang sering digunakan di Jepang, yang bikin gua sama teman-teman foreigner gua lost in translation. Gua rasa Inggris gua di sini makin parah, bro, makin bingung gua. Kalau traveling ke sini pasti bakal ngejumpai beberapa di antaranya. Sebenarnya masih banyak lagi wasei eigo, tapi kalau gua bahas satu persatu nggak cukup nih, sejam 2 jam bisa banyak banget. Itu cuma beberapa contoh yang sering dijumpai, oke? Ya, gua harap di video ini menarik dan bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian misalnya ketemu bahasa Inggris yang kayak gitu, kalau kalian jalan-jalan main-main ke Jepang sini, ya jangan bingung ya. Artinya ya kayak seperti yang gua temuin tadi. Kalau kalian nonton video ini ya bisa tahu lah sebagian besar artinya kayak gitu deh. Oke guys, gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga benar-benar bermanfaat dan menarik buat kalian. Kalau ada saran, komen atau apapun, jangan lupa tulis di bawah. Jangan lupa nge-like and subscribe. See you next time guys. Bye bye. Full in Japan. Dah.